Bapak Kapolri mengeluarkan maklumat tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Ada 4 poin yang tertulis atau tertuang di dalam maklumat tersebut. Fokus bahwa keputusan bersama itu menyangkut dengan kegiatan Front Pembela Islam, atribut maupun simbol-simbol Front Pembela Islam. Mereka melakukan reinkarnasi, apapun namanya, terserah FPI itu mau dikasih kepanjangan apa, silahkan ya. Tetapi kalau mereka melakukan aktivitas yang melanggar hukum, mengganggu keamanan dan ketertiban, saya pastikan akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Baik banner, pamflet, atribut yang ada sudah kita lepas semua. Begitu juga dengan kegiatan aktivitas yang lainnya. Artinya bahwa FPI sudah dibubarkan dan tidak boleh ada aktivitas. Idam Aziz keluarkan maklumat, larang aktivitas dan penggunaan atribut FPI. Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan maklumat tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, serta atribut yang berhubungan dengan Front Pembela Islam. Maklumat Kapolri dengan nomor 1/I/2021 yang dikeluarkan tanggal 1 Januari 2021 tersebut berisi beberapa poin tentang penghentian kegiatan serta penggunaan atribut yang berhubungan dengan FPI. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan masyarakat, usai dikeluarkannya larangan FPI untuk beraktivitas sebagai ormas. Idam meminta masyarakat untuk tidak terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan FPI. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, ujar Idam dalam maklumat tersebut. Idam juga meminta Satpol PP yang didukung TNI Polri untuk menerbitkan spanduk, banner, serta hal lain yang berkaitan dengan FPI. Masyarakat juga diminta untuk tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten-konten terkait FPI baik di website dan media sosial. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun diskresi kepolisian, tegas Idam. Kapolri Jenderal Idam Aziz menerbitkan maklumat mengenai larangan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Hal itu berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat, kata Jenderal Idam Aziz dalam maklumat yang beredar pada Jumat 1 Januari 2021. Berikut isi maklumat Kapolri tentang larangan kegiatan FPI. 1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI. 2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. 3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk, banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI. 4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ataupun diskresi kepolisian, imbuh Ida. Sebelumnya, pemerintah melarang semua aktivitas Front Pembela Islam. Selain itu, pemerintah juga mencabut status hukum FPI. Kepala Kepolisian RI Jenderal Idam Aziz meminta masyarakat agar tidak mendukung dan memfasilitasi kegiatan Front Pembela Islam. Masyarakat pun dilarang mengenakan atribut dan simbol FPI. Permintaan Kapolri Idam Aziz tersebut tertuang dalam maklumat Kapolri nomor B-1/I/2020 tertanggal 1 Januari 2021. Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat, usai dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI. Demikian pernyataan tertulis dalam maklumat yang diterima Tempo pada Jumat 1 Januari 2021. Masyarakat diharapkan melapor kepada pihak kepolisian jika menemukan atau mengetahui adanya kegiatan, atribut, dan simbol FPI. Selain itu, Kapolri Idam juga mendukung penertiban spanduk, banner, dan atribut FPI di sejumlah lokasi. Dan masyarakat tidak mengakses, mengunggah, menyebarluaskan konten terkait FPI baik di website maupun media sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan pelarangan kegiatan FPI. Keputusan itu diumumkan Mahfud MD berdasarkan SKB 6 Menteri, garing Kepala Lembaga yang diteken pada 30 Desember 2020. Dasar hukum SKB ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam ternyata tak membuat ormas bentukan Habib Rizik Syihab itu diam. Simpatisannya di sejumlah daerah kembali membuat ormas dengan nama yang mirip dengan FPI. Kondisi ini pun membuat Mabes Polri angkat bicara. Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan, saat ini Polri hanya fokus untuk pelarangan kegiatan dan penggunaan atribut dengan atas nama Ormas Front Pembela Islam. Polri bukan berada di domain untuk melarang perizinan munculnya ormas-ormas baru dengan nama yang mirip FPI. Nantinya hal itu diserahkan kepada kementerian dan pihak terkait yang mengurusi soal perizinan ormas. Diberitakan sebelumnya, pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam, Novel Bamukmin, kalau FPI dibubarkan, orang-orangnya akan bikin organisasi lain, ternyata ada benarnya. Hanya dalam beberapa jam, FPI dilarang pemerintah. FPI format baru muncul di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Organisasi baru itu didirikan tak lama setelah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam, pimpinan Habib Rizik Syihab pada Rabu 30 Desember 2020. Hari ini FPI dibubarkan, hari ini pula Front Pejuang Islam berdiri di Ciamis. Tidak masalah bagi kami. Demikian ujar Kiai Haji Wawan Malik Marwan, pendiri Front Perjuangan Islam. Pembubaran Front Pembela Islam oleh pemerintah tak lantas menghentikan perjuangan mereka menegakkan yang ma'ruf dan menentang yang mungkar. Itu sebabnya soal nama sama sekali bukan masalah bagi mereka. Namun jika perjuangan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap tak boleh atas nama organisasi, kata Wawan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan mereka lakukan atas nama masyarakat. Konferensi pers yang sudah dijadwalkan oleh pihak Front Pembela Islam terpaksa dibatalkan, sebab markasnya diserbu aparat kepolisian usai pembubaran oleh pemerintah. Berdasarkan agenda yang diterima wartawan, Sekretaris FPI Munarman akan menggelar jumpa pers di markas FPI Petamburan. Namun tempatnya malah didatangi aparat gabungan. FPI tidak boleh melakukan kegiatan apapun, termasuk konferensi pers, karena sudah dibubarkan. Begitulah ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto mengatakan. Petugas TNI Polri mencopot sejumlah atribut yang masih terpasang di markas FPI. Petugas juga menangkap sejumlah orang di sekitar markas FPI yang tak bisa menunjukkan kartu tanda identitas mereka. Sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi masyarakat FPI. Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Mahfud, keputusan pemerintah sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Ormas. Dengan tidak adanya legal standing terhadap Ormas FPI, maka Mahfud minta pemerintah pusat dan daerah untuk menolak semua kegiatan yang dilakukan FPI.